Dengan cara bisa dibeginikan atau ditengkurapkan di bantal gitu, ditepuk-tepuk gitu. Ini ada baby meninggal gara-gara belum bersendawa usai minum ASI. Nah, berarti kan itu maksudnya, dan yang aku suka juga latex ini biasanya jangka panjang. Iya. Kita lanjut lagi, kita masih ada berbagai permasalahan. Salah satunya biasanya kalau bayi tidur, didiamin aja kan gitu. Akhirnya kepalanya bisa berbentuk kurang pas atau kita ngomongnya peyang. Kita orang Indonesia sebutnya peyang ya. Iya, kita ngomongnya peyang. Kalau di luar flat head ya. Flat head. Yes. Nah, kita akan lihat nih beberapa artikel, ketahui 5 penyebab kepala peyang pada bayi. Nah, ini harus kita cek nih sebagai alpha parents yang cerdas. Nah, berikutnya, ini penyebab kepala bayi peyang dan cara mengatasinya. Nah, ini banyak sekali artikel yang juga kita bisa bahas di sini. Lanjut lagi. Nah, tidur terlentang, masalah di rahim, itu bisa kita baca 6 langkah agar kepala bayi tidak peyang. Masih ada lagi artikelnya? Karena ternyata kalau misalnya kita sering, yang penting tidurnya menggunakan bantal khusus anti peyang ya. Nah, itu dia. Kadang kan pikir, yang penting tidurnya kita ganti-gantian aja, kanan kiri. Nah, ternyata ngaruh nggak sih produk bayi ini untuk membuat kepala bayi tidak peyang nih, Bu Mei? Oke. Sebenarnya tadi yang Jin sebut udah bener ya, bahwa harus memvariasikan posisi tidur bayi yang kanan, kiri, itu betul banget. Cuman sometimes alpha parents ada yang kelupaan, ya kan? Sibuk lagi masak mungkin, atau enggak dititipin ke susnya, atau oma mungkin yang belum diedukasi, kayak oma ikut nonton ya, gitu. Jadi hindari bayi di posisi yang sama lama, terutama kan biasanya malam kan pasti paling lamanya. Nah, kenapa kalau misalnya kita bisa siang memposisikan gonta-ganti posisinya, tapi malam hari kan mungkin enggak. Jadi disarankan ya boleh pilih pakai bantal peyang, tapi bantal peyang nggak sembarangan ya. Nah, itu dia. Bantal peyang di pasaran itu seperti apa dengan produknya Alpha Joy ini? Oke, perbedaannya yang umumnya mungkin kita lihat di pasaran kan banyak bantal peyang yang dia hanya dibolongin aja tengahnya ya. Gitu. Jadi mungkin dia sama apa gitu, tapi hanya dibolongin tengahnya, atau hanya dijahit aja gitu. Nah untuk Alpha Joy Cumulus Baby Pillow, kita sebut Cumulus karena Cumulus itu nama awan ya, yang empuk fluffy gitu. Aduh, kebayang berarti tidur di bantal ini tuh benar-benar empuk kayak di awan. Iya gitu. Nah ini kita dimolded ya, jadi pakai Dunlop UK teknologi, itu benar-benar dicetak seperti itu, mengikuti lengkung kepala dan leher bayi. Jadi ngikutin batok kepala belakangnya nih sama leher kepalanya. Nah, untuk bayi itu alpha parents nggak boleh pakai bantal yang terlalu tinggi. Hati-hati ya. Jadi sometimes tergoda gitu karena kita terbiasa udah bantal agak tinggi aja untuk tidur, ternyata nggak ada ukuran-ukurannya tersendiri. Jadi headline juga nggak salah juga saat bilang jangan pakai bantal atau apa. Sebenarnya maksudnya mereka itu jangan bantal yang terlalu tinggi, karena takutnya kalau tinggi kan nanti akan ngerusak mereka punya tulang belakang ya gitu. Nah kalau untuk Cumulus itu sudah disesuaikan ketebalannya, tingginya, lengkungnya, jadi di curve, dicetak bukan dibolongin aja gitu. Termasuk density-nya pun kita sesuaikan ya. Jadi density untuk yang si newborn Cumulus Baby Pillow ini itu disesuaikan, density-nya nggak sama matras sama bantal yang lainnya. Jadi memang didesain sedemikian rupa dengan kepadatan yang cocok untuk newborn tersebut juga dan bagaimana membentuk si kepala tersebut. Betul. Jadi memang nggak ngasal cuma dijahit ya. Iya enggak. Jangan kayak gitu ya alpha parents ya. Karena ini memang bentuk kepala itu sebenarnya penting-penting enggak gitu. Kadang kalau punya anak cowok gitu kan, kadang kan pengen gagah dibotakin gitu kan. Nah, kalau bentuk kepalanya rata di belakang agak kurang ya, Bu. Exactly. Jadi memang benar nggak bermasalah untuk kesehatan, tapi looks penampilan pada saat nanti si kecil sudah dewasa. Dan si Cumulus ini bukan hanya untuk newborn ya, jadi bisa dari 0 sampai 18 bulan. Nah, nanti sebenarnya si bantal Cumulus ini bisa dipakai ketika kepala baby terbentuk, usia berapa sih pantasnya pakai ini? Jadi kalau misalnya untuk mengantisipasi, menghindari risiko kepala peyang, itu sebaiknya dari newborn ya. Jadi alpha parents yang lagi hamil langsung siapkan. Langsung beli dari sekarang. Iya, jadi waktu pas lahiran gitu di rumah sakit langsung bawa ya. Iya itu, gitu maksudnya itu udah dari situ. Nah, karena yang di rumah sakit itu bantalnya nggak banget loh alpha parents.
Bener loh, kita sebagai orang tua kan harus persiapan dari sometimes sekarang. nggak ada bantal juga Iya, kan, bener. karena memang biasanya kan emang nggak disediain kan, jadi Alpha Parents udah siapin, bisa bahkan dari dia lahir ya. Dan itu tadi kita untuk covernya juga sudah serat bambu yang sudah juga dites uji dan nggak ada bahan berbahaya, jadi aman untuk babynya. Dan bantal ini bisa dipakai juga oleh anak ya sampai umur ya 18 bulan atau 2 tahun masih oke pakai bantal ini. Aku juga pengen nanya dong Bu Mei, kan tadi kan bantalnya kita lihat tuh ada bolong-bolongnya ya. Iya. Karena kan biasa kepala bayi tuh kalau tidur terus udah gitu AC jangan terlalu dingin kan. Nah, dia keringetan nih biasanya. Karena kan kulitnya belum terlalu bisa keringetan nih, masih beradaptasi begitu kan. Tapi keringetnya di bagian kepala. Jadi ini cocok banget ya kalau pakai ini ya. Iya, karena tadi latex sendiri kan sudah breathable ya. Ditambah pinhole, ini namanya pinhole ya dari cetakan. Jadi di luar dari pinhole sebenarnya latex sendiri itu udah breathable permukaannya, nggak yang padat banget. Nah ini ditambah memang pinhole cetakan yang membuat jadinya lebih sejuk ya kepala. Itu breathable, jadi sejuk, jadi nggak akan keringet basah keringetan. Iya, bener, nanti kan biasa di leher suka biang keringat gitu kan. Salah satunya itu yang tadi alergik tadi kan, apalagi kalau tambah ada spraynya atau sarungnya yang memang tadi ada zat-zat berbahaya tadi ya, itu makin bikin merah-merah dan alergi gitu. Ini makin seru banget, ternyata banyak banget perlengkapan gear yang harus kita persiapkan ya Alpha Parents untuk bisa membawa baby kita makin sehat dan makin nyaman pastinya. Nah Alpha Parents kita juga ternyata masih ada bahaya lain yang juga nggak kalah penting kita bahas di sini adalah masalah si baby tersedak. Nah, baby tersedak ini bisa ada beberapa artikel di sini nih, ada baby meninggal gara-gara belum bersendawa usai minum ASI. Nah, berarti kan kita setiap hari kan diajarin dokternya harus begini sebelum akhirnya menidurkan mereka. Tapi ternyata ada juga orang tua yang di next artikel yang orang tua perlu waspada minum susu sambil tidur. Ternyata kita mikirnya selama ini yang penting dia bisa habis itu langsung tidur enak gitu kan minum susunya. Ternyata itu berbahaya ya Bu Mei ya? Oh iya, jelas. Iya. Seperti yang sudah ditampilkan di artikel dan mungkin banyak lagi yang lain ya kalau Alpha Parents mau cari tahu gitu. Jangankan baby ya. Kita orang dewasa juga kalau misalnya minum sambil tiduran bagaimana? Ya kan? Ya, apalagi bayi yang terutamanya balik lagi newborn dan infant itu mereka belum bisa langsung mengontrol cairan atau apapun yang masuk ke dalam mulut mereka ya selain air susu tadi karena ngalir gitu. Nah jadi harus selalu lebih tinggi kalau misalkan untuk posisinya mungkin bisa dilihat ya untuk menyusui misalnya harus sambil digendong ada baiknya gitu, atau kalau misalkan dia menyusui sambil direct feeding gitu tapi sambil tidur boleh, nggak masalah, apalagi saat malam kan nggak mungkin duduk terus gitu ya. Boleh, tapi tetap harus pakai ganjal, mungkin bisa dengan ganjal tangan ibu sambil miring begitu ya, dan jangan lupa disendawakan. Nah perihal tersedak tadi ada, memang nggak semua bayi bisa sendawa nih Jen, nggak selalu gitu. Memang baiknya itu harus ya disendawakan dengan cara bisa dibeginikan atau ditengkurapkan di bantal gitu, ditepuk-tepuk gitu. Nah tapi kan nggak ada yang nggak semua juga bisa sendawa. Nah caranya bagaimana? Artinya tetap jangan pernah meletakkan bayi secara tidur datar setelah mereka makan. Makan dalam artian di sini minum susu ya. Even though it's breastfeeding atau minum susu dari DOT. Jadi tidak boleh tidur datar. Mengapa? Karena yang tadi mereka belum bisa langsung mengontrol cairan atau apapun yang masuk di dalam tenggorokan mereka sampai ke lambung. Jadi harus selalu lebih tinggi. Nah oleh karena itu Jen, tadi kita udah lihat masalahnya, kita ingin memperkenalkan produk Alpha Joy Slope Pillow. Ini kita sebutnya slope karena memang arti slope sendiri itu kan pasak. Jadi seperti mengganjal ya, mengganti tangan ibu untuk mengganjal posisi bayi. Jadi slope pillow ini fungsinya sebenarnya banyak juga. Jadi nggak hanya untuk sebagai alasnya bayi, tapi bisa jadi nursing pillow ya. Nursing pillow itu contohnya saat ibu menyusui saat sambil duduk, itu bisa ditaruh jadi di sini gitu sambil posisinya. Kemudian bisa juga yang tadi untuk menyusui sambil rebahan tidur, si bayinya diletakkan di atas dengan posisi 15 derajat yang tadi. Kemudian kalau misalnya dia lagi minum susunya pakai botol juga bisa sambil digendong. Atau juga setelah minum susu.
atau setelah ASI yang tadi dijelasin ya. Saya udah disendawakan, udah ya oke langsung blek gitu, dirobahkan. Tunggu dulu, kasih jarak waktu 15 menit atau 30 menit gitu ya. Itu ditaruh dulu di slop sampai betul-betul cairan susu atau ASI itu mengalir di lambung mereka. Baru deh diangkat nanti si slop pilonya ganti pakai kumulus gitu. Oke, karena emang kadang-kadang kalau menyusui itu pakai tangan terus itu ovoperes pasti pegel ya. Nah, benar. Jujur Pengalaman pegel, pribadi ya. iya, pegel juga karena ini bisa digantikan dengan slow pillow juga. Nah, tadi kan kalau misalnya kita ngelihat ketinggiannya ini, Bu Mei, ini kayaknya cocok banget kalau misalnya ada anak-anak yang terpaksa akhirnya kena batuk pilek gitu kan. Oke. Nah, ketika lagi pilek kan hidungnya tersumbat ya kan. Benar. Tidur juga nggak enak. Yes. Banyak orang tua yang bilang, ya udah kita kasih bantal timpa 2 aja gitu kan, tinggi gitu, enak. Nah, ternyata itu kurang nyaman dan nggak bagus malah Ibu Mei. Iya benar. Jadi memang sih benar. Jadi yang poin yang kita ambilnya adalah meninggikan posisi tidur bayi kan. Saat mereka terkena flu, kan nafasnya jadi sulit ya kalau tidur datar. Nah mau nggak mau harus agak ditinggikan. Seperti tadi Jin bilang, ayo sudah kita Double timpa aja. 2 ya sudah bantal dewasa, timpa lagi 2 bantal gitu kan. Yang bahaya nanti di punggung kan. Nah kalau pakai slop kan enggak, dia benar-benar dari 0 derajat sampai ke 15 derajat. Jadi untuk cara penggunaan slop juga ya, Alpha Parents mesti tahu bahwa itu dari pinggul ya. Jadi dari pinggang, bukan dari pundak sini, tapi dari pinggang. Dari pinggang itu terus naik sampai ke atas. Nah, kayak begini. Oke. Gitu. Ini posisi yang benarnya. Jadi nggak apa-apa, boleh. Boleh. Untuk ya. melegakan pernafasan mereka, nafasnya lebih enak gitu. Jadi kalau misalnya sudah lega nafasnya, jangan lupa untuk slop pillow itu nanti ditarik dulu ya. Tetap harus tidurnya pakai Alpha Joy Cumulus yang bantal yang rata gitu. Jadi si slop itu fungsinya adalah satu untuk nursing pillow, kemudian tadi untuk feeding pillow, bisa juga untuk tengkurap ya. Jadi kayak mau menyendawakan, ditengkurapkan juga bisa, dan untuk playtime gitu. Benar banget. Jadi membantu meringankan ketika mereka sedang lagi kena flu gitu kan, juga bisa pakai ini biar nafasnya bisa lebih enak begitu ya. Benar. Dan pokoknya jangan sampai di double aja ya. Jangan. Nanti kasihan tulang punggungnya ya. Iya. Ternyata tanpa kita sadar itu ada jeda ya Bu Mei ya. Yes. Itu tuh bisa bikin bentuknya jadi nggak bagus dan nanti bisa mempengaruhi tulang belakangnya. Bisa cedera juga takutnya kan. Kita nggak sadarnya yang seperti Jenny bilang dari awal, baby belum bisa ngomong, tahu-taunya nanti dia rewel kenapa. Ternyata ada cedera yang kita nggak tahu karena salah penggunaan produknya. Nah, kalau misalnya kita lihat kan tadi produknya terbuat dari 100% latex begitu kan? Yes. Nah, banyak orang tua yang Alpha Parents bilang, kayaknya latex itu selain mahal, merawatnya juga susah gitu kan. Gimana sih ngerawat latex? Banyak yang belum tahu, asal beli ya gitu aja gitu. Nah, ada nggak tips and tricks ya juga dari Bu Mei? Oke, jadi kalau misalnya dibilang lebih mahal, tapi masih affordable lah. Nah, untuk Alpha Parents ya, karena melihat kualitasnya yang tadi ya, jadi ibaratnya untuk latex sendiri yang kita udah jelasin ya dari awal, dia firmly, dia kemudian density juga bisa kita sesuaikan, dia sudah clean, hygiene itself, jadi udah hygiene sendiri, nggak perlu pakai bahan-bahan campuran kimia dan lain-lain, dia udah hygiene sendiri, jadi worth enough lah untuk price-nya ya, dan apalagi buat buah hati kita yang kita sayangi, tentunya menggunakan produk berkualitas ya, itu yang kita inginkan kan? Tentu kita pasti akan kasih yang terbaik buat si itu kecil. maksudnya, Dan yang aku suka juga latex ini biasanya jangka panjang. Nggak cuma beli sekarang empuk-empuk tapi nanti kempes. Benar-benar. Nah kalau ini benar-benar tetap firm terus dan nggak berubah bentuk ya Bu Mei ya? Betul. Jadi untuk matras latex itu kita garansi. Sebenarnya bisa sampai puluhan tahun penggunaan. Wow. Yes. Makanya kita berani garansi 5 tahun untuk matrasnya. Ya ibu-ibu. Dengan catatan harus perawatannya yang benar ya. Nah ini kita jelasin. Jadi latex itu nggak susah ngerawatnya, justru sangat gampang banget. Sebenarnya kan latex nggak perlu dicuci, kecuali yang kayak tadi mungkin karena diompol bayi misalnya. Jadi kena kan gumohnya gitu. Iya kena gumoh kan, jadi bau kan nggak enak kan. Nah terus gimana dong cara bersihinnya? Disemprot aja pakai air. Cukup disemprot aja, kemudian pakai handuk gitu ditekan-tekan, gitu ya. Ditap-tap, abis itu udah diangin-anginkan aja. Oke, jadi nggak perlu masuk mesin cuci juga dong sebenarnya ya? Kan nggak boleh ya. Oh jangan. Kan matras manapun nggak ada yang pakai mesin cuci, Jin. Maksudnya bantal. Bantal. Ya janganlah ya, jangan di mesin cuci. Jadi
Yang nggak bolehnya satu sih sebenarnya. Musuhnya latex itu cuma matahari. Jadi jangan dijemur langsung ke matahari itu aja. Karena dia dari latex kan. Nah gitu. Oke, ini supaya jadi nggak getas. Banyak yang belum tahu ya, tinggal diangin-anginin. Di luar pun boleh, tapi ada atapnya mungkin begitu ya. Gitu. Jadi nggak langsung kena matahari. Bener. Lebih awet nanti jadinya. Karena orang kan suka ada yang bilang tuh, Jen, katanya latex nggak bisa dicuci, nah gitu. Jadi dipatahkan, diinfokan Alpha Parents mesti tahu kalau natural latex, jika memang betul dia 100% natural latex, maka bisa dicuci, bisa terkena air. Yang dihindari adalah direct sunlight, jadi nggak boleh kena langsung matahari karena dia dari bahan latex gitu. Oke, jadi ternyata nggak susah ya untuk merawat si bahan latex ini. Dan yang aku suka tadi itu adalah bener-bener nggak berubah bentuk, jangka panjang. Jadi kalau misalnya kita beli buat anak pertama nih si kakak, bisa buat si adek, bisa buat nambah anak lagi, adeknya lagi. Jadi jadi best value for money ya. Iya benar. Jadi lebih hemat. Jadi kalau misalnya bilang good investment product ya ini latex sih, natural latex ya. Bener banget, jadi setiap punya anak nggak usah beli lagi. Udah ada yang pertama dan ternyata segitu awetnya. Wah luar biasa banget Ibu Mei perbincangan kita kali ini. Banyak banget insight-insight yang aku sendiri juga jadi semakin di-freshkan lagi ya kan tentang kebutuhan si baby dan produk-produk Alpha Joy yang menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Nah sebelum kita udahan nih Alpha Parents, tentunya semoga tetap bermanfaat juga. Nah kali ini aku mau kasih waktu dulu buat Bu Mei kasih closing statement. Mungkin ada yang pengen disampaikan ke Alpha Parents yang lagi di rumah lagi nonton nih. Iya. Oke, Alpha Parents dimanapun berada, termasuk juga untuk seluruh pendamping para ibu-ibu yang saat ini lagi mau punya baby dan nanti sudah punya baby juga. Tidur bayi itu sangat penting ya, karena saat dia dikandung, tubuhnya kan bertumbuh. Nah, pada saat sudah dilahirkan, masih berlanjut proses pertumbuhan itu pada saat mereka tidur. Jadi ingat, di dalam dunia bayi dan anak, kebutuhan tidur itu sama pentingnya seperti kebutuhan untuk kasih sayang, perlindungan, dan kebutuhan asupan gizi. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu bahwa ternyata kualitas tidur pada bayi dan kuantitas tidur harus terpenuhi dengan baik, itu Alpha Parents sudah mengerti. Jangan lupa harus juga memilih produk yang support untuk kesehatan dan kenyamanan buah hati tercinta. Supaya apa? Agar seluruh anak-anak kita bisa tumbuh dengan maksimal dan sehat. Terima kasih. Oke, seru banget perbincangannya. Yang pasti kita sebagai orang tua harus selalu memberikan yang terbaik untuk anak. Betul. Pastikan tadi kebutuhan nutrisi terpenuhi, gizi, kasih sayang, tidur pun harus maksimal ya Bu Mei ya. Betul. Oke. Aku juga pengen ngucapin untuk narasumber spesial kita kali ini. Terima kasih Bu Mei atas waktunya. Sudah berbagi banyak informasi. Semoga Alpha Parents di rumah juga merasakan banyak manfaatnya dan nanti tentunya bisa membeli produk-produk dari Alpha Joy pastinya. Terima kasih ya Jen, terima kasih Alpha Parents dimanapun berada, stay healthy. Nah, untuk Alpha Parents juga bisa mendapatkan info-info menarik lainnya seputar parenting melalui sosial media dari Alpha Joy, yaitu Instagramnya @alphajoy.id. Jangan lupa di-follow ya dari sekarang. Atau juga bisa langsung buka di website www.alphajoy.co.id. Alpha Joy hadir mendukung Alpha Parents dan juga bayi tercinta. Mari bersama kita rawat dan jaga tumbuh kembang serta kesehatan Golden Generation untuk Golden Era Indonesia 2045. Di mana kami menyebutnya Alpha Joy Generation. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dari Alpha Parents. Semoga bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi. Untuk perlengkapan tidur buah hatiku, ku berikan yang terbaik dari Alpha Joy.